Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama saya Ditan Sudiro di sini. Masih ada Nuk Azwita juga di sebelah saya. Dan Yap. kita lagi kaleidoskop ya. Kita lagi Yap. kaleidoskop 2021 ngebahas apa-apa aja yang terjadi di tahun 2021 per bulan kita bahas. Ya, Tadi tadi udah semester 1. Ya, segmen 1, semester 1 kita udah bahas bulan Januari, Februari sama Maret. Ya. Oke. Nanti di segmen selanjutnya kali ini kita bakal melanjutkan ke bulan Maret. Oh, di bulan Maret Udah. saya Covid. Oh, kamu di Saya Covid. Oh, COVID. Itu gelap banget itu bulan. Ya, nggak mau balik lagi ke sana ya. Gelap Tapi banget itu alhamdulillah udah nggak bulan, usah nggak diingat-ingat. mau. Yang penting sekarang udah sehat, Udah sehat. ya, Ditan Udah sehat. gitu. Dan semuanya kita harap yang lagi menyaksikan Hai Indonesia hari ini juga sehat. Betul. Amin. Oke, kita lanjut kaleidoskopnya nih di tahun 2021 dan masuk ke bulan April. Di bulan April kita juga disambut oleh banjir bandang yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tanggal 4 April 2021 ini melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini mengakibatkan puluhan orang tewas serta kerusakan pada pemukiman warga. Oke, dan dilanjutkan masih di bulan April tahun 2021 ini ada kejadian dunia yaitu meninggalnya Pangeran Philip. Yap, Suami dari Ratu Elizabeth, Ratu Elizabeth, II ya. betul. Tepatnya tanggal 9 April 2021, suami dari Ratu Elizabeth II ini dikabarkan meninggal dunia di usianya ke-99 tahun. Dan for information aja, ini tuh dia meninggal setelah operasi jantung. Dia habis operasi kok. Ya, memang kalau dilihat Operasi dari besar. usia juga kayaknya sudah cukup ya menikmati dunia ini Betul. gitu. Pokoknya habis operasi besar, habis itu dia nggak lama meninggal. Oke, nah selanjutnya ini juga ada kabar yang cukup saat itu mengagetkan karena kita belum hilang duka dari kejadian tragedi pesawat Sriwijaya Air SJ182 tadi. Terus ini disusul dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Nah, KRI Nanggala 402 ini dikabarkan hilang kontak dan dinyatakan tenggelam saat melaksanakan latihan di perairan utara Bali pada tanggal 20 April 2021. Dan di tanggal 25 April mungkin ada apa? Ya, di tanggal 25 April 2021 KRI Nanggala 402 akhirnya ditemukan. Yes. Tapi nggak bisa kejangkau sama kita. Tapi kita udah tahu ada di mana titiknya. Ada di mana titiknya. Pakai radar. Radar. Gitu Dan kan. ini ditemukan dalam kondisi tidak utuh di kedalaman 833 meter. Dan seluruh awak kapal yang berjumlah 53 orang akhirnya dinyatakan gugur. Betul sekali. Dan selanjutnya ini kita di negara Irak ada rumah sakit rujukan COVID-19 di Irak yang terbakar. Dibakar ya, terbakar. Terbakar, ini tepatnya pada tanggal 25 April 2021. Ini adalah rumah sakit rujukan COVID-19 di kota Baghdad yang merupakan ibu kota Irak pada tanggal 25 April 2021 terbakar dan menewaskan setidaknya 82 orang. Aduh, sedih banget. Iya, kalau baca-baca musibah seperti ini ya mengenaskan. Harus Dan menguatkan diri. betul. Tadi April, kita tinggalkan bulan April, sekarang kita masuk ke bulan Mei. Ini ada berita dari artis ibu kota ya, berita meninggalnya Raditya Olowan. Ini suami dari artis cantik Joanna Alexandra meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2021. Dan dikabarkan sebelum meninggal Raditya Olowan sempat dinyatakan positif COVID-19. Namun saat meninggal dunia dirinya sudah dinyatakan negatif. Iya. Ini kayak long COVID. ininya ya, long COVID. Udah sakit aja pokoknya. Jadi kayak nyamber kemana-mana tapi udah negatif sebenarnya. Ya, dan selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 ini sedih, ini meninggalnya komedian senior saya Bang Sapri. Dia meninggal, yang tahu Bang Sapri si ahli pantun, dia itu sempat jadi juara pantun se-DKI Jakarta tahun 96 kalau nggak salah. Awal karirnya dari situ dimulainya. Dan pada tanggal 10 Mei 2021 Bang Sapri meninggal dunia karena penyakit diabetes yang dideritanya. Lanjut lagi. Wah, ini di tahun 2021 tepatnya pada tanggal 13 dan 14 Mei untuk umat muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia ya merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Dan ini lagi-lagi dirayakannya masih di tengah COVID-19. Jadi melalui surat edaran nomor 07 tahun 2021 secara umum Kementerian Agama Indonesia menghimbau
untuk melakukan ibadah dengan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, seperti kapasitas dibatasi hingga 50% memakai masker dan menghindari berjabat tangan. Ini sedih sih, kita 2 tahun 2 tahun. Lebaran tuh aku kayak ya Allah ini kayak nggak lebaran gitu Beda kan. ya? Beda gitu. Oke, dan selanjutnya ini kita beralih masuk ke bulan Mei. Ada kapal motor karya indah yang terbakar di perairan Livamatola, Maluku Utara. Jadi sebanyak 181 penumpang dan 14 awak kapal ikut dalam pelayaran yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 2021. Dan diketahui kapal motor tersebut, kapal motor karya indah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Ternate menuju Pelabuhan Sanana. Yap. Terus kebakar dalam perjalanan. Oke, itu bulan Mei. Sekarang kita beralih lagi ke bulan Juni nih. Masuk di bulan Juni, ini dimulai ya Allah. Di tanggal 11 Juni 2021 tepatnya, ini ada musibah kebakaran kilang Cilacap ya. Dan insiden ini terjadi di salah satu ban wall tangki penyimpanan di area kilang Cilacap, yakni tangki T205 area 39. Dan tangki yang berisi benzena yang merupakan bahan baku pembuatan minyak mentah ini terbakar di pukul 19:44 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, dan selanjutnya ini juga kabar yang sangat bikin kaget banget. Jadi legenda bulu tangkis Indonesia Markis Kido meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021. Ini mengagetkan banget ya. Apalagi umurnya masih muda ya. Yes, ini diduga dirinya tiba-tiba terjatuh saat bermain bulu tangkis bersama rekan-rekannya. Dan untuk yang belum tahu, Markis Kido ini adalah salah satu pahlawan Indonesia di dunia bulu tangkis. Dia dulu tuh Markis sama Hendra pasangannya. Berpasangan dengan Hendra Setiawan sejak tahun 2002. Pasangan ganda ini selalu menorehkan prestasi kayak juara dunia di tahun 2007, medali emas pada Olimpiade Beijing 2008, dan medali emas Asian Games 2010. Ya, masih di bulan Juni, Indonesia memasuki gelombang kedua dari COVID-19 dan menurut Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ya, lonjakan kasus virus corona usai lebaran 2021 lebih tinggi daripada lebaran tahun 2020. Dan pada pekan keempat ini usai lebaran 2021 kasus naik 93,11% guys. Wah. Ini emang kalau ngebahas bulan Juni ini lagi apa Parah sih? sih. Juni-Juli itu parah banget. Yang Delta itu lagi sangat parah banget. Saya bahkan kehilangan 2 orang terdekat. Sepupu saya sama ada sahabat saya itu gara-gara bulan Juni ini. Saya ada banget. teman-teman yang kehilangan orang tuanya atau apa. Itu di bulan Juni-Juli tuh banyak. Betul, sedih banget ngadepin bulan Juni-Juli ini. Kalau bisa saya nggak mau balik lagi. Salah satu bulan yang benar-benar saya nggak mau balik. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan corona juga nggak usah balik-balik lagi ke Indonesia ya. Kalian pergi aja, move on deh dari Indonesia. Pindah ke planet lain lah. Nggak enak di Indonesia guys. Orangnya netizennya galak-galak. Terus udaranya panas ya nggak sih? Semoga ya, semoga. Corona nggak capek dibully mulu sama netizen Indonesia nih. Tapi saya perlu ingetin juga, jangan lupa meskipun sekarang kan udah mulai dibuka nih perbatasan, udah mulai bisa liburan juga keluar, udah bisa jalan-jalan. Jangan lupa kalau balik ke Indonesia harus tetap karantina ya. Iya guys, itu harus ya karena itu kewajiban bukan demi kalian doang, tapi demi seluruh masyarakat Indonesia. Iya bener banget, karena udah ada contohnya kan yang kabur karantina jadi bermasalah. Jangan sampai kita jadi ikutan kayak mereka. Jangan kabur dari karantina, terus kalian nyogok petugasnya, habis itu kalian tidak dipenjara karena katanya sopan. Stop. Oh ya udah, kita semua berhak bahagia Besti ya gitu. Aku gak menyebutkan nama loh gitu. Cuman ya jangan ditiru yang seperti itu. Jangan ditiru yang pasti gitu ya. Udah kesalahannya, udah kalian kabur nyogok. Iya. Ujung-ujungnya kan nepotisme. Ya itu nggak baik, tidak dibenarkan. Tapi setahu saya kalau di dunia hukum kalimat sopan tuh hal yang standar sih kalau dalam persidangan. Itu memang harus diangkat kalau setahu saya ya. Dengan teman-teman hukum, sayangnya emang kalau kita baca di koran, kita baca di headline, ada banyak yang bisa diangkat, itu ya duluan yang diangkat. Kalimatnya gitu sih. Kalau memang dia sopan, kenapa pas nyogok 40 jutanya nggak dijadikan? Itu kan udah tindakan yang enggak sopan di persidangan. Beda, harus dipisah. Dalam dunia hukum sih kayak gitu. Ya udah besok-besok. Tapi emang salah, saya setuju salah. Besok-besok jangan sampai ada lagi yang kabur nanti
sop-sopan biar nggak dihukum. Jangan. Kita semua berhak bahagia, intinya titik itu ya. Yes, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan semester selanjutnya atau segmen selanjutnya. Karena kita Semester ketiga nih kita kalau baru orang- bahas sampai bulan Juni ya kalau nggak salah. Iya. Kita Gitu, bakal bahas di Mas. bulan-bulan selanjutnya masih di Kaleidoskop 2021 barengan sama Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.